di tahap mana masyarakat bisa berpartisipasi terhadap pembentukan undang-undang? Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus memenuhi asas-asas yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Salah satu asas penting yang diatur adalah asas keterbukaan, yang mengharuskan setiap proses pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan dilaksanakan secara transparan. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Masyarakat dijamin haknya untuk terlibat secara aktif dalam proses legislasi. Pada tahap awal, rancangan undang-undang atau RUU harus masuk terlebih dahulu ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas. Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap penyusunan Prolegnas melalui beberapa mekanisme, antara lain pengumuman terbuka melalui media massa, kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi publik, rapat badan legislasi yang terbuka menerima masukan publik, dan pengiriman surat atau dokumen kepada DPR. Yang kedua, tahap penyusunan. RUU dapat diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD. Penyusunan ini harus dilandasi naskah akademik yang memuat penjelasan ilmiah dan latar belakang pembentukan RUU. Dalam proses penyusunan, dilakukan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat guna mendapatkan masukan. Masukan dari masyarakat pada tahap ini berfungsi sebagai bahan penyempurnaan RUU sebelum diajukan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut. Yang ketiga, tahap pembahasan. Tahap ini dilakukan oleh DPR bersama pemerintah melalui pembicaraan tingkat 1 dan tingkat 2. Pada tingkat 1, masyarakat dapat memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis kepada DPR melalui rapat dengar pendapat umum, dan pertemuan dengan pimpinan komisi, panitia khusus, atau badan legislasi. Masukan yang diterima akan dicatat dan ditindaklanjuti. Hasilnya disampaikan kepada publik melalui surat atau media elektronik. Namun, partisipasi publik tidak lagi dibuka pada tahap pembicaraan tingkat 2, karena tahap ini hanya berisi laporan akhir, penyampaian pandangan fraksi, dan pengambilan keputusan final apakah RUU disetujui menjadi undang-undang atau tidak. Yang keempat, tahap pengesahan. Setelah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, RUU diserahkan kepada Presiden untuk disahkan. Tahap ini bersifat administratif, sehingga tidak lagi melibatkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, tahap pengundangan. Setelah disahkan, undang-undang diundangkan dalam lembaran negara oleh Kementerian Sekretariat Negara. Tahapan ini tidak memerlukan partisipasi masyarakat karena berfungsi untuk mengumumkan dan mensosialisasikan keberadaan undang-undang tersebut agar diketahui oleh seluruh masyarakat. Secara normatif, ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang telah tersedia pada berbagai tahapan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi ini seringkali belum berjalan optimal.